Beli balut yuk. Balut? Embrio ayam yang direbus itu? Emang lu suka? Ya nggak tahu sih, gue belum cicip. Tapi masa gue jauh-jauh dari Indonesia tapi nggak cicip balut di Filipina, ya kan? Ayo jajan. Ada sih yang jual di sudut sana, tapi nggak. Tempatnya gelap, sepi. Pokoknya agak serem gitu. Lagian kemarin di sana baru ada yang lihat aswang katanya gitu. Besok aja. Aswang? Siapa? Yang jual balut? Kenal lu orangnya? Bukan. Makhluk jadi-jadian gitu. Iya tapi ayo, bentar jajan bentar dong. Besok aja lah, nggak berani gua kalau malam-malam gini. Soalnya di sana banyak beredar cerita serem. Di dekat sana ada desa yang sepi, namanya Visayas. Seorang ibu baru saja melahirkan di sana. Malam itu bayinya terus menangis. Suaminya keluar mencari air. Jadi si ibu sendirian di kamar menggendong bayinya. Tiba-tiba tap tap. Suara basah di jendela kayu. Saat dilihat, ada lidah panjang menjulur masuk dari celah jendela. Ujungnya runcing, bergerak liar, menjilat-jilat udara, mencari darah bayi, katanya gitu. Ibu itu mau menjerit, tapi entah kenapa suaranya tidak keluar. Bayinya berhenti menangis, terdiam, matanya terbuka lebar dan menunjuk ke arah jendela. Perlahan, ia melihat sosok perempuan tanpa tubuh bagian bawah mengambang di udara dengan sayap kelelawar dan mata putih melotot. Darah menetes dari mulutnya. Keesokan harinya, warga menemukan bayi itu menghilang dan di lantai kamar hanya ada bercak darah dan bau amis yang menusuk hidung. Kalau kamu dengar sayap di atas, jangan buka jendela. Aswang belum kenyang. Kok kayak kuyang ya? Kayaknya sih. Wah, suara apa nih? Aswang nih, jangan-jangan. Mau bikin sih, banyak polisi ketilang di jalan. Itu ngapain? Kalian tuh ya berani-beraninya ngira polisi. Kalian tuh nggak tahu terima kasih, tahu nggak? Asal kalian tahu, polisi Belanda tuh nggak kayak gitu. Mbak, bukan ngomongin polisi. Polisi di Belanda itu adalah polisi yang paling bisa dipercaya di dunia. Mereka tuh transparan, humanis, gak kasar, terus gak korupsi. Malah saya enaknya aja bikin lagu kayak gitu. Mbak, bukan gue yang bikin. Sudah tadi lagi heboh lagunya di Indonesia. Loh, kok di Indonesia ada lagu kayak gitu? Gak ada lagi lagunya, udah dihapus. Tapi kita udah keburu hafal. Wajar sih, soalnya polisi Indonesia itu urutan ke-6 di dunia polisi yang gak dipercaya masyarakat menurut laporan indeks kepercayaan global Ipsos. Wow, pertanyaannya, emang sejelek itu negara kalian? Maaf, no. Oh, berarti kalian ada polisi baik, ada polisi jahat. Terus yang baik polisi apa? Polisi tidur. Bukan gue yang ngomong, Gus Dur. Polisi tidur. Terus polisi kalian tidur di mana? Oh, kalau polisi tidur di tengah jalan banyak. Di tengah jalan. Berarti kalian yang jahat. Masa polisi disuruh tidur di tengah jalan? Bukan gitu. Indonesia dulu kan banyak jamu ya, bumbu. Iya, bumbu. Nah, itu gue suka banget tuh. Makanya gue jajah dia. Lu kebangetan lu. Jajah gue sampai 350 tahun. Makan genjer gue tiap hari. Jangan sembarangan fitnah dong. Gue nggak jajah segitu. 350 tahun. Cuma 142 tahun. Ya di buku pelajaran gue gitu. Biasaan tau kayak gitu. Fitnah. Nih, nah ini juga nih ngejajah gue sampai 3,5 tahun. Mana ada gue ngejajah Indonesia. Kita kan Tomodachi. Ada. Ya tapi kok gue nggak tahu. Di buku pelajaran gue aja juga nggak ada. By the way, negara ini juga pernah dijajah Belanda dan Inggris. Dua negara ini, negara paling sering menjajah negara lain di dunia. How dare you? Gua ngejajah lu. Lu tuh gua tau nggak? Lu tuh bukan orang asli Amerika. Orang asli Amerika itu ya suku Indian. Lalu putih ngomong aja pakai bahasa Inggris, ngomongin gua yang ngejajah. Lagian ya, lu tuh aja masih ngejajah orang sampai sekarang. Gua mah udah kagak. Ini kenapa pada ribut sih? Menjajah, dijajah. Itu tuh apa? Makanan baru ya? Jalanan Myanmar kok banyak darah gini? Jangan-jangan bukan darah itu. Itu tuh lehan kita makan sirih. Nah gitu, makanya merah-merah nih. Nih kalau mau sirihnya juga. Kok jorok banget sih? Lah, lu kok mana sarungan sih? Ini longyi, kain khas Myanmar. Sarung itu. Tapi cara pakainya beda. Jadi pokoknya sarung tempat gua. Terus kita mau kemana nih? Kita bakal ke Sweda Gonpaya, pagoda gitu. Enggak, pasti panas. Ini pagoda emas, beneran dilapisin emas. Terus di atasnya tuh ada 5.000 berlian. Yang paling gede berliannya 72 karat yang paling atas. Ayo, ya siapa tahu dapat satu kan berliannya di sana. Naik apa kita ke sana nih? Naik kereta. Enggak jadi makasih. Ya udah di sini aja lah sambil main ML. Ayo, main juga lu. Iya dong. User Angela Hyper gua. Ayo main.
Pak Umar, ini gaji Pak Umar 1 bulan ini ya. Makasih Pak. Alhamdulillah gaji perdana. Gajinya cuma segini Pak. Ya emang segitu Pak, gaji honorer emang segitu. Hah? Gajinya cuma segini? Padahal udah capek kerja dari pagi sampai sore nyiapin materi, belum lagi stres ngadepin siswa-siswa yang kayak dajal gitu. Ya ampun, gaji cuma segini. Aduh. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya ngajar dulu ya Pak. Saya balik ke kelas dulu. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kita mulai belajar ya. Buka halaman 32. Iya tahu kok, kemarin kan meledak kan gardu listrik di sana. Iya, orang pada lari. Kamu berdua itu nggak usah ribut-ribut terus ya. Mau belajar nggak kalian? Iya Pak. Ih Bapak jangan marah-marah dong. Nanti nggak ganteng lagi loh. Ya udah, yang lain jangan ribut ya. Kita belajar aja. Kamu juga. Gimana mau bagus nilai kamu kalau kelakuan kamu kayak gitu, ha? Maaf Pak, saya telat. Ini apa lagi? Mending kamu keluar aja kalau kayak gini. Kamu tuh nggak niat, tahu nggak? Ya kok gitu sih Pak? Kalian ini ya dibaikin selama ini malah ngelunjak kalian. Ingat, kalau besok di pelajaran saya nggak mau ada yang ribut, saya nggak mau ada yang telat. Ih Pak Umar kok jadi kayak gini ya? Iya loh, padahal kemarin nggak kayak gini, kok jadi galak ya? Nah itu, kenapa ya kok bisa jadi galak? Diberi nama Ferdi Sambo oleh pasangan suami istri. Ki, ayo temenin gua nembak Putri. Ketebak. Lu suka kan sama dia? Ya udah, ayo. Put. Gara-gara lu gua jadi tersangka dulu. Lo juga. Gua males banget punya teman ember kayak lu. Kami di Rusia punya minuman termahal di dunia. Namanya Billionaire. Harganya 3,7 juta dolar. Kenikmatan dunia yang murah sekali. Kita di Indonesia ada yang lebih mahal, Bos. Kita minum kapal api gede banget ini. Wah, Kimiko di sini. Kami di Jepang punya hidangan mewah juga dari ikan sidat. Per 100 ekornya harganya 35.000 dolar. Terus yang gedenya 200 sampai 700 ribu rupiah per hidangan. Semewah itu kah? Di sawah gua nih banyak. Sini, ambil aja nih. Ini pencapaian besar bagi negara kami. Tahun lalu, tahun 2023 Agustus, kami berhasil mendaratkan pesawat luar angkasa Chandrayaan 3 ke bulan. Bulannya 1 doang kan? Percaya deh, di Indonesia dengan uang 300 ribu kayak gini, kita bisa hidup dari bulan ke bulan. Ada banyak bulannya. Hanya orang yang berkelas yang bisa makan escargot di Perancis. Satu porsinya 200.000 sampai 1 juta rupiah. Begitu sawah maksudnya. Warung bekicot Magetan, laku-laku ning sarangan, golek panganan, urip tenang tentram madang ning warung bekicot Magetan. Kita di sini tuh bangga banget sama Bruno Mars. Soalnya ibunya tuh orang Filipina kayak gua, vokalis juga. Bapaknya juga vokalis tau, penyanyi legend di negara gua. Iya. The Italiano. Kita bangga banget punya Valentino Rossi. Legenda hidup MotoGP. Dari dulu sampai nanti. Rossi itu orang Indonesia tau. Nih. Orang Cina bangga betul punya Jackie Chan loh. Aktor terhebat sepanjang masa loh. Wah cek, Jackie Chan mah orang Indonesia tau. Bukan orang Cina cek. Seleb TikTok dia. Jackie Chan masih muda. Itu bukan Jackie Chan loh, walawe. Itu Jackie Chan loh. Dulu kami punya Zidane, sekarang kami punya Mbappe. Bukan Mbappe, kami menang Piala Dunia lagi. Mbappe, itu juga orang Indonesia. Masa orang Indonesia lagi sih? Lah iya ini nih. Bukan orang Indonesia kemana sih? Kok bisa minus semua? Dengan $1 di Korea, kamu dapat 2 omong. Lumayan buat ganja perut supaya tidak lapar. 2 tusuk doang. Mana kenyang nih, makan bakso nih biar kenyang. 15.000 udah kenyang tuh. Kalau mau lebih amat lagi, beliin garam 15.000, bisa makan berbulan-bulan. Walawe, mana ada kenyang jajan cuma 15.000 loh. Di Cina 15.000 cuma dapat 3 tomat loh. Ya, cek mending ke Indonesia aja. Di sini masih ada mie ayam 5.000, ST 3.000, udah sini udah kenyang. Di Singapura, you only can buy 1 ice cream with $1 lah. Mana bisa hidup dengan 15.000 rupiah? Emang Indonesia sih yang paling murah. Masa sih di negara Kimiko dengan 15.000 kamu udah bisa dapat rumah loh.
Di Jepang sekarang ada jutaan rumah kosong yang ditinggal pemiliknya ke panti jompo atau yang sudah meninggal yang disebut Asia. Jadi, kamu udah pasti punya rumah walaupun duit kamu cuma 15.000 doang. Murah amat. Kimiko, nih beli 10 nih Kimiko.